Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Biarlah dengan segala kerinduan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dengan segala kerinduan kita mau tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dengan segala kerinduan kita mau merasakan kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mau katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
kudus. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang hebat. Siang hari ini kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan setiap ujian penyembahan kami yang terbaik kami mau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya siap memuliakan nama Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Terima sukacita dari surga memenuhi setiap hidup kita, setiap hati kita, setiap perilaku kita. Katakan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita dari surga memenuhi kita semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita terus memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan kita itu hebat. Tuhan itu kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Berkuasa di bumi, di surga. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Berkuasa di bumi, di surga. Betapa dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita.
Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih dari surga mengalir ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam keluarga kita. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi katakan pujian ini, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Senang sekali saya dapat berjumpai Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam ibadah minggu pagi ini. Hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, tentang intervensi sorga. Masih ada hubungan tentang doa. Jadi khotbah seri tentang doa. Tapi hari ini saya mau bicara tentang intervensi sorga. Mari kita buka Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Gua singa, Darius orang Media menerima perintah ketika ia berumur 62 tahun. Lalu ia berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab. Supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas suatu kesalahan. Sebab ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan atau sesuatu kelalaian padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudaraku, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-26 Bapak Ibu bisa baca. Kisahnya sungguh luar biasa tentang Daniel. Nah, sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu, beri hikmat, berikan otoritas buat hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu. Dan hamba-Mu berdoa, yang lemah dikuatkan. Setelah jemaat Tuhan mendengarkan firman, yang sakit disembuhkan. Dan yang terikat dibebaskan. Dan yang berbeban berat akan menerima kelegaan. Doa hamba-Mu firman-Mu menjadi jawaban buat kami sekalian. Yang mengalami letih, lesu dan berbeban berat. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mohon pimpinan Roh Kudus. Dalam pemberitaan firman dari awal hingga akhir. Amin. Puji Tuhan, intervensi sorga. Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu intervensi? Intervensi artinya dalam kamus, campur tangan dalam perselisihan. Nah, kamus juga memberitahukan tentang arti intervensi, ikut serta dalam menyelesaikan masalah. Saudaraku, saya percaya hari-hari ini kita punya masalah yang banyak. Saya berdoa, ketika kita tidak sanggup lagi, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya intervensi sorga akan turun. Campur tangan Tuhan buat masalah saudara dan saya akan datang. Saudaraku, itulah sebabnya bila kita ada masalah, kita belajar seperti Daniel. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Haleluya. Sehingga dia bisa mengalami kemenangan. Bisa melewati masalah yang sukar dan luar biasa. Saudaraku, di Alkitab ada contoh di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 9 katakan Petrus, Alkitab katakan keluar dari penjara karena bantuan malaikat Tuhan. Ya, padahal besoknya dia akan dipancung leher. Tapi karena doa-doa jemaat buat Petrus, malam itu Petrus dibangunkan oleh malaikat Tuhan.
dan Petrus keluar dari penjara. Itu yang disebut intervensi Allah melalui malaikat Tuhan mengeluarkan Petrus dari penjara. Saudaraku, mengapa sorga mengintervensi Nabi Daniel? Tentu kita senang mengikuti pelajaran dari kehidupan Daniel. Pertama, Daniel adalah pendoa yang disiplin kepada Allah. Saudaraku, Alkitab memberitahukan dalam Daniel pasal 6 ayat 5 dan 6 katakan, kemudian para pejabat tinggi wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya, pada diri Daniel. Saudaraku, luar biasa. Orang-orang cari-cari kesalahan tentang kehidupan Daniel, tapi tidak ada. Saudara, seringkali dalam hidup kita kekristenan, orang cari-cari sebab di kantor, di dalam usaha, dalam bisnis, dalam gereja, dalam pertemuan-pertemuan, ya. Orang-orang ingin cari-cari kesalahan supaya bisa dapati kesalahan kita, untuk kita dijerumuskan ke dalam bahaya. Saudaraku, sering ada orang-orang punya niat yang jahat dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita belajar dari Daniel, seorang pendoa yang disiplin. Alkitab memberitahukan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kecuali ibadahnya. Dalam ibadah ada doa. Alkitab katakan, Daniel punya waktu untuk berdoa. Dia berdoa dengan teratur, saudaraku. Saudaraku, di gereja kami ada doa malam. Secara teratur kami melaksanakan setiap Jumat. Baik di Harapan Indah dan gereja-gereja cabang di bawah pengembalaan saya. Di Grand Wisata dan juga di Nias. Kami adakan doa secara disiplin. Ya, doa puasa juga seperti itu. Ada yang setengah hari, ya, ada yang 12 jam, ada yang lebih. Ya, tapi setiap Jumat, saudaraku. Ya. Nah, Daniel memiliki teratur di dalam hal berdoa. Daniel memiliki waktu yang terencana dalam hal berdoa. Saudaraku, walaupun kita sibuk di dalam pekerjaan, mari kita harus punya waktu untuk berdoa, berpuasa. Saudaraku, kita harus punya waktu untuk membaca Alkitab. Haleluya. Daniel, Alkitab katakan, dia tekun di dalam hal berdoa. Daniel 6 ayat 6 katakan, dia tekun dalam hal berdoa. Saudaraku, kadang Tuhan tidak dengar doa kita karena kita tidak tekun di dalam hal berdoa. Saudaraku, mari kita tekun dalam doa. Dan saya percaya waktu kita tekun dalam doa, ada masalah, Tuhan campur tangan masalah kita. Tuhan intervensi masalah kita. Kenapa? Karena kita tekun di dalam hal berdoa. Karena kita disiplin dalam hal berdoa. Yang kedua, Daniel pendoa yang teguh. Teguh artinya tidak goyah. Ayat 17 katakan, sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja memberitahukan itu kepada Daniel. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan Daniel dari bahaya. Saudaraku, kalau kita dalam mengalami bahaya, saya mau beritahukan, ada Tuhan Allah yang besar yang bisa melepaskan kita dari bahaya, dari malapetaka, dari kesulitan dan lain sebagainya. Hanya Allah yang bisa melepaskan saudara dan saya. Daniel gigih dalam hal beriman kepada Allah. Daniel tidak didapati kesalahan atau difitnah soal ibadahnya kepada Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Daniel seorang pemberani.
dalam hal kebenaran. Saudaraku, saya mau beritahukan, mari kita jadi orang Kristen pemberani. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, maka tidak ada yang dapat menyalahkan kita. Saudaraku, ibadah ya kepada Tuhan, kita harus memiliki keberanian untuk beribadah kepada Tuhan. Ada orang di tempat-tempat tertentu dilarang untuk beribadah. Saudaraku, mari kita memiliki keberanian untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka pada saat kita ada masalah, Allah akan intervensi masalah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, Daniel seorang yang gigih mempertahankan iman. Ayat 11 memberitahukan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas, Alkitab katakan ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali. Berapa kali Pak Pendeta? 3 kali sehari ia berlutut, ia menggunakan lutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti biasa yang dia lakukan. Jadi dia melakukan doa itu secara disiplin. Ya. Jadi Daniel seorang yang gigih dalam iman. Apapun yang terjadi, walaupun peraturan pada masa itu melarang orang untuk berdoa, beribadah, tapi Daniel dia tetap setia dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita setia kepada Tuhan. Ya, beribadah saudaraku. Sering kita tidak suka ibadah. Kalau kita diajak pesta kita senang. Tapi kalau kita bilang ayo beribadah, kita malas-malas beribadah. Karena seringkali aduh ibadah itu mau meluangkan waktu untuk pergi, harus juga memberikan persembahan. Saudaraku, saya mau beritahukan, ibadah itu sangat penting. Daniel berani melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran yang dilakukan oleh Daniel? Dia melakukan ibadah, dia melakukan doanya. Mengapa Alkitab memberitahukan Daniel, Nabi Daniel itu disiplin dalam hal berdoa? Ya, dia memberikan teladan disiplin dalam hal berdoa kepada kita. Karena dengan doa dia tahu akan ada banyak mujizat. Ya, Daniel melakukan doa. 3 kali sehari dia menghadap Tuhan karena dia mengenal Allah yang benar. Ya. Karena dia mengenal Allah yang benar, maka ia berani berkorban untuk Allahnya. Saudara, jika kita kenal Allah kita yang benar, maka kita berani mau mati untuk Tuhan kita. Saudaraku, ada banyak sekali orang-orang Kristen yang dianiaya. Sebagai pengikut Kristus dibunuh karena iman. Dan mereka tidak takut. Kenapa? Mereka tidak takut. Karena mereka tahu kalau mereka mati dalam Tuhan dan siap Allah akan menjemput mereka. Karena pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, mari kita mengenal Allah kita yang benar. Kalau kita kenal Allah kita yang benar, kita siap berkorban untuk Allah kita. Ada banyak orang mengenal Allah melalui penderitaan. Ada banyak orang mengenal Allah yang benar melalui masalah yang berat. Ada banyak orang yang mengenal Allah dalam Kristus ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami kebangkrutan. Mereka melihat Allah di sana. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit. Saudaraku, kita akan melihat Tuhan campur tangan masalah kita ketika kita berdoa. Bagaimana cara surga intervensi masalah Bapak, Ibu, serta saudara sekalian? Pertama, saya sudah beritahukan tadi, mari kita hidup benar. Yang kedua, jika kita ada dosa, minta ampun dosa kita kepada Tuhan. Agar hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Ya, kita harus bersih. Kita harus hidup benar. Sehingga kita ketika ada masalah, Tuhan akan intervensi. Ada lagu lama katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dia tidak bilang begini, ku tahu Tuhan mudah-mudahan Tuhan buka jalan. Enggak.
Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudaraku, Tuhan pasti buka jalan bila kita hidup benar, hidup kudus. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Apa dampaknya jika kita memiliki teladan seperti Daniel dalam hal berdoa, dalam hal beribadah, dalam hal memuji menyembah Tuhan? Daniel pasal 6 ayat yang ke-28 katakan, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudara yang saya katakan dalam Kristus, Daniel melihat kemuliaan Allah yang nyata, melepaskan dari Daniel dari cengkraman singa-singa yang haus akan darah dan lapar akan daging manusia. Alkitab katakan singa-singa itu sudah berhari-hari nggak dikasih makan, dia lapar. Tapi ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, mulut singa itu tertutup. Daniel melihat kemuliaan Allah. Ya, nyata. Saudaraku, ketika kita hidup benar, ketika kita hidup suci, maka kita akan melihat kemuliaan Allah yang besar. Haleluya, kemuliaan Allah yang nyata. Allah berdiri menjadi pembela Daniel, Allah juga akan berdiri menjadi pembela kita. Haleluya. Masalah apapun yang kita hadapi, saya percaya ketika kita berdoa, intervensi Allah, pertolongan Allah, campur tangan Allah buat masalahmu nyata. Raja Darius, Alkitab katakan, dan pembenci Daniel menyaksikan mujizat Tuhan. Mulut dari singa-singa itu tertutup rapat. Mereka melihat mujizat Tuhan, dan Tuhan memperlihatkan mujizat kepada pembenci-pembenci Daniel. Saudaraku, saya percaya anak-anak Tuhan akan dibenci, tidak disukai. Tapi ketika kita hidup benar, punya waktu untuk berdoa, memuji Tuhan, maka Allah akan intervensi masalah kita dan pemusuh, orang-orang yang memusuhi kita, pembenci-pembenci kita akan melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, orang yang ada di sekitar kita terkagum-kagum, ya, terperangah. Oh, begitu kira-kira. Terperangah melihat mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Dan saya mengajak kita untuk disiplin di dalam hal berdoa, dalam hal beribadah. Dan saya percaya ketika kita disiplin dalam hal berdoa, dalam beribadah, dalam hal memuji-muji Tuhan, kita akan melihat sorga intervensi akan masalah kita. Allah akan melindungi saudaraku. Haleluya. Allah akan mengirim malaikat Tuhan memagari kita, sehingga tidak ada yang membahayakan saudara dan saya. Sebagai penutup, Daniel 6 ayat 29 katakan, demikianlah Daniel tetap pada kedudukan yang tinggi, ya, pada masa pemerintahan Raja Darius dan Raja Kores. Orang Persia itu, dia mendapat apa? Kedudukan tinggi. Siapa itu? Daniel. Dapat promosi dari Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup benar, ya. Karena dia hidup suci. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Saudaraku, saya mau beritahukan, ketika kita hidup benar, kita hidup suci, kita punya hubungan baik dengan Tuhan, ibadah kita, doa kita, maka pada waktu kita ada masalah yang berat, saya percaya Tuhan akan intervensi untuk menolong masalah kita. Percaya bahwa Tuhan baik buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Pagi ini kami sudah mendengarkan firman tentang intervensi surga kepada orang-orang yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup suci. Yang punya waktu untuk berdoa seperti Daniel. Tuhan berdiri untuk menjadi pembela buat kami. Tuhan, setiap kami saat ini yang ada masalah, biar hari ini dia tinggalkan dosanya dan dia hidup benar, hidup kudus. Sehingga pada saat dia ada masalah, Tuhan akan menolong, Tuhan memagari, surga akan intervensi setiap permasalahannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami yang terbaik. Kami mau belajar memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari kita mau katakan pujian ini. Jika Tuhan pulihkan keadaanmu, maka jiwaku akan bersuka. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku bersorak. Walaupun harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walaupun harus berani sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walaupun harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walaupun harus berlari sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Maha tinggi Rajaku, Maha tinggi Rajaku. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita akan akhiri ibadah. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Haleluya, kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Ibadah telah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.